partai super TBK yang digagas atau diusulkan sama Pak Jokowi itu nanti akan tidak punya dana lagi karena para pengusahanya sudah merapat kepada Presiden Prabowo. Dan terkait Hasyim yang datang ke Solo, yang mungkin membawa pesan bahwa ini pengusaha di kita ya. Saya nggak tahu lah. Selamat malam semuanya. Kemarin Presiden Prabowo memanggil 8 orang konglomerat di Indonesia ke istana. Dan orang bertanya-tanya, kok 8? Kurang 1 ini. Ya kan katanya 9 naga, ini kok cuma 8 yang dipanggil. Ya tapi sebenarnya faktanya ini memang 8 orang yang dipanggil, dan setelah itu ada pemanggilan lagi kloter kedua yakni 3 orang. Jadi secara total itu adalah 11 orang konglomerat yang dipanggil ke istana. Mereka adalah Franky Wijaya Sinarmas, Prajogo Pangestu Barito, Antoni Salim dari Grup Salim, kemudian James Riyadi Lipo, Tommy Winata Artagraha, Agung Sedayu atau PIK, Datuk Sri Tahir Mayapada, Haji Isam, Khairul Tanjung, Boy Thohir Adaru. Ya, kira-kira ada 11 orang lah yang sudah dipanggil sama Presiden Prabowo, meskipun itu berbeda waktu, ada 2 waktu yang berbeda. Dan menarik dari apa yang dilakukan oleh Presiden dengan memanggil para konglomerat datang ke istana, ini pemanggilannya dilakukan di tengah-tengah atau didukung sebelumnya dengan 2 isu kasus yang sangat menggemparkan di Indonesia. Yang pertama adalah pagar laut yang itu terkait atau diduga ada keterlibatan Aguan di sana atau Agung Sedayu, dan kemudian soal kasus korupsi Pertamina dengan modus pengoplosan atau melakukan upaya-upaya supaya bisa memperbanyak impor dengan menekan kilang-kilang yang ada di Indonesia. Itu juga dicurigai atau diduga atau di media sosial sangat gencar sekali dugaan atau tuduhan kepada Boy Thohir. Dan keduanya kemarin, Aguan atau Boy Thohir, hadir di undangan Presiden Prabowo. Ini kan jadi kayak, ini ada kaitannya atau enggak ini? Ya karena 2 kasus ini, pagar laut dan Pertamina, ini sama-sama terkait dengan Kejaksaan Agung. Tapi nasibnya berbeda. Kalau yang pagar laut, untuk kasus pagar laut, Kejaksaan Agung mundur. Nggak ngurusin. Mundur, atau mungkin nggak kuat lah gitu ya. Sementara untuk kasus Pertamina, Kejaksaan Agung memastikan membela Boy Thohir dan Erick Thohir bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali Erick Thohir dan Boy Thohir. Dan pernyataan ini secara runtut, rentetan waktu itu dia sampaikan setelah Erick Thohir meeting jam 11 malam dengan Kejaksaan Agung. Jadi pemanggilan 11 orang konglomerat ke istana ini itu kayak apa ya? Kayak unik gitu. Karena sebelumnya ada 2 kasus nih yang sampai sekarang masih belum selesai gitu. Tapi pihak-pihak yang diduga kuat menjadi orang di balik layar untuk 2 kasus besar ini, itu kemudian dipanggil ke istana oleh Presiden seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Seolah-olah ini orangku loh, ini orang Presiden. Ya sejatinya di Indonesia ini memang semuanya bisa diatur lah gitu ya. Ya gimana gitu ya. Semua kan ya aturan apapun itu bisa diubah, bisa menyesuaikan gitu kan. Jangankan aturan-aturan yang remeh-temeh gitu ya, sekelas undang-undang aja bisa diubah di MK. Yang penting gitu ya, yang penting titik-titik, yang penting sesuai gitu. Jadi ya itulah yang kemudian membuat nasib cerita pagar laut dan kasus korupsi di Pertamina hari ini itu jadi kayak ya hilang begitu saja. Masalahnya belum selesai tapi dianggap udah selesai gitu. Pagar laut ditumpukan semua kesalahannya kepada kepala desa. Untuk kasus Pertamina, semua permasalahannya sudah ditumpukan kepada pejabat-pejabat anak usaha Pertamina. Jadi ya ketika semua para pengusaha atau konglomerat di Indonesia ini dipanggil ke istana dengan 2 kasus yang sudah melatar belakangi atau terjadi sebelum pemanggilan, ini kok rada-rada unik dan janggal. Apalagi gitu ya, yang juga sangat-sangat unik sekali untuk kita lihat keterkaitannya. Karena di hari yang sama ketika Presiden Prabowo memanggil 11 orang konglomerat ini, itu di hari yang bersama atau di hari yang berdekatan, itu Hasyim atau adik Presiden Prabowo
datang ke Solo bertemu dengan Jokowi dan katanya mendapatkan banyak sekali nasihat. Kok ya kebetulan gitu ya, kebetulan deket-deket waktunya, gitu. Hampir bersamaan gitu. Ini sebetulnya ada apa? Ya kata Hasim ya kita sedang tukar pikiran, ya kita mendapatkan banyak nasihat. Tapi kok pas sekali gitu. Pengusaha dipanggil ke istana, Hasim datang ke Solo. Ya dalam kacamata saya, kacamata awam sebagai rakyat yang sudah sangat sangat hafal sekali dengan gaya-gaya politik di kelompok elit, ya, didukung dengan cerita-cerita yang sudah pernah saya alami dalam beberapa tahun sebelumnya. Dari kacamata politik ini kemungkinannya ada 3 nih. Kemungkinannya ada 3. Mana yang benar atau bisa benar semuanya saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira ada 3 dalam kacamata saya. Pertama, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa dirinya adalah penguasa hari ini, adalah Presiden Indonesia hari ini. Jadi ke depan para konglomerat ini, keluarganya atau teman-temannya, ya kalau mau menghadap ke istana, jangan masih menghadap ke Solo, gitu kan? Ya karena beberapa waktu lalu setelah Presiden Prabowo dilantik atau sudah menjadi presiden, itu keluarga James Riyadi masih ke Solo, Lipo masih ke Solo, gitu kan? Udah ganti penguasa gitu, kok masih ke sana, gitu kan? Ini satu pesan politiknya mungkin gitu ya. Ke depan ya, apapun diskusi atau bicara dengan presiden, jangan sama orang lain yang sudah tidak jadi presiden. Yang kedua, kalau para konglomerat ini mau berbisnis gitu ya, itu semuanya harus akur, jangan main sikut-sikutan gitu. Karena ya dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, saya mendengar ada cerita di balik layar gitu ya, yang saya nggak bisa sebutkan, bahwa ini nampaknya ada sikut-sikutan, ada indikasi terjadi sikut-sikutan atau antar pengusaha ingin masuk ke dunia usaha tertentu dan kemudian yang sudah lama bermain di sana tidak mau atau tidak merestui atau menyarankan untuk tidak masuk ke sana karena ya ini untungnya kecil gitu ya, cuannya kecil, janganlah, mending yang lain aja. Ya bayangin aja gitu, kalau pengusaha sampai sikut-sikutan, konglomerat sampai sikut-sikutan, itu pasti akan sangat heboh sekali. Karena kalau kita lihat gitu ya, yang biasanya sikut-sikutan itu kan tukang parkir lah, yang keuntungannya ya kecil, yang uangnya ya kecil, ya lumayan banyak sih, besar juga, tapi ya nggak sebanding dengan para konglomerat ini. Tapi untuk urusan wilayah parkir saja, kalau terjadi rebutan, sikut-sikutan, itu hitungannya nyawa itu ya, bisa pertumpahan darah di situ. Jadi konglomerat, kalau di level konglomerat, kalau sampai terjadi sikut-sikutan, wah itu pasti heboh satu Indonesia tuh. Terjadi kasus pasti gitu ya. Satu negara heboh karena sikut-sikutannya pasti soal urusan uang triliunan atau setidaknya ratusan triliun rupiah proyeknya. Jadi ya pasti sikut-sikutannya lebih hebat dibandingkan hanya tukang parkir yang hitungannya baru jutaan rupiah saja. Jadi ya dengan dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk memastikan supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi karena efek sikut-sikutan, terus kemudian satu negara dibuat rame. Kira-kira seperti itulah mungkin gitu ya. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, dan ini kemungkinan yang paling tinggi nampaknya gitu, ini soal ide atau gagasan Pak Jokowi terkait partai super TBK ya, bukan cuma partai TBK tapi super TBK yang nanti katanya partai ini akan dikuasai atau dimiliki oleh semua pihak, tidak hanya satu ketua umum partai, tapi ada banyak pemegang sahamnya seperti TBK pada umumnya lah. Dan kalau kita bicara soal istilah TBK ini kan ya jadi dekat sekali dengan pendanaan atau saham atau jual beli gitu karena partai saja, dari sebuah partai saja itu pasti kita bicara selain soal ideologi pasti soal dana atau kekuatan operasional, udah pasti itu. Jadi nggak masalah partai nggak punya ideologi, selama operasionalnya tinggi, uangnya besar, wah balihonya akan ada di mana-mana, ya kan? Iya kan, gitu ya. Bahkan balihonya bisa lebih banyak dibandingkan jumlah kadernya. Itulah partai politik. Jadi ini soal pendanaan yang didahulukan, baru kemudian ada ideologi atau ide-ide dan gagasan yang ada di sana. Nah, ketika muncul gagasan
partai super TBK dari Pak Jokowi yang nantinya akan dimiliki oleh semuanya, ini kan jadi jatuhnya bisnis gitu. Karena kalau partai super TBK ini kan nanti akan bisa dimiliki oleh banyak pihak dan bisa terjadi pergantian, terjadi perpindahan kekuasaan atau kepemilikan lewat aksi jual beli ataupun sebatas kesepakatan. Kan tidak harus beli kalau di partai politik gitu ya. Kalau di saham kita beli ya karena ada harganya. Tapi kalau di partai mungkin ada kesepakatan. Oh, saya ganti ya, yang mengganti saya ini misalkan. Jadi ya nantinya ini akan berbicara soal uang dan uang lagi, dan yang bisa mendanai, yang bisa memberikan logistik atau bicara soal uang di Indonesia itu pasti soal konglomerat gitu. Kalau kita bicara soal logistik atau uang, yang paling dekat ya para konglomerat ini. Yang bisa mendanai partai super TBK ini ya para pengusaha-pengusaha yang kemarin dipanggil sama Presiden Prabowo gitu kan. Ya siapa lagi yang mau mendanai gitu kan? Nggak ada. Ya pasti para pengusaha-pengusaha inilah, para konglomerat ini. Nah, kalau sekarang kemudian para konglomerat sudah dipanggil ke istana, itu kan seolah-olah gitu ya, pendana-pendana, calon pendana yang sebelumnya dimungkinkan untuk mendanai partai super TBK, sekarang jadi nggak ada karena semuanya udah diambil sama Presiden Prabowo. Jadi ya kalau berkaca kepada proyek IKN misalkan gitu ya, proyek IKN itu kan investornya nggak ada, dan supaya untuk menarik investor itu maka pengusaha-pengusaha lokal itu disuruh untuk investasi di sana gitu, untuk pencitraan atau menjadi pancingan kepada investor asing untuk bisa masuk karena sudah ada lebih dulu dari kepercayaan investor dalam negeri. Itu kan bisa dikondisikan sama Pak Jokowi gitu. Dan para konglomerat yang berinvestasi di IKN itu ya mereka-mereka yang sekarang kemarin atau dipanggil sama Presiden Prabowo itu. Jadi ya saya curiga gitu ya, dengan pemanggilan ini maka partai super TBK yang digagas atau diusulkan sama Pak Jokowi itu nanti akan tidak punya dana lagi karena para pengusahanya sudah merapat kepada Presiden Prabowo. Dan terkait Hasyim yang datang ke Solo yang mungkin membawa pesan bahwa ini pengusaha di kita ya. Saya nggak tahu lah. Tapi ya itu cuma kemungkinan-kemungkinan saja gitu. Tapi kalau bicara soal super TBK itu pasti soal uang dan saham yang bisa diperjualbelikan. Dan dalam gagasan Pak Jokowi untuk membuat satu partai yang seperti itu memang pada akhirnya butuh pendanaan yang luar biasa. Karena suka nggak suka bagaimanapun Presiden Prabowo tetaplah ketua umum Partai Gerindra, ketua partai juga. Jadi kalau ada teman gitu ya, sahabat yang sangat dekat sekali, yang sangat emosional sekali, pernah didukung dan mendukung gitu ya. Sebaik-baiknya seorang sahabat, tapi kalau kemudian dia berpotensi untuk menyaingi, ya emang harus disikat gitu kan. Iya kan? Jadi ya kalau Pak Jokowi dibiarkan dengan ide atau gagasannya sebagai partai super TBK dan kemudian nanti sukses, maka yang akan dirugikan udah pasti salah satunya adalah Gerindra, karena pasti akan tergerus. Itu udah pasti. Nggak bisa kemudian dibatas-batasi gitu. Sehingga ya sebelum itu terjadi memang sebaiknya para pengusaha konglomeratnya diajak masuk, dipanggil oleh Presiden supaya tidak ada cerita soal pendanaan atau bantuan atau sedekah kepada partai super TBK tahun ini atau tahun kapanpun dalam beberapa tahun ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.